Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ovariski. Saya dari Stikom Sabto Komputer, jurusan Sistem Informasi D3. Di sini saya akan mereview jurnal yang pertama dari jurnal lokal. Bisa dilihat di sini jurnalnya. Di sini saya akan membacakan PowerPoint-nya. Baik. Pembangunan aplikasi game edukasi vokabulari. Yohana Sri Rejeki, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipatikur nomor 112-116, Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Oke. Artikel yang ditinjau, judulnya Pembangunan Aplikasi Game Edukasi Vokabulari, penulisnya Yohana Sri Rejeki, Norsa Songko, Deyan Givari Fatur Rahman, Magianto Adi Saputra, Bagus Budi Wibowo. Institusi Program Studi Teknik Informatika, Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipatikur nomor 112 sampai 116, Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Diterbitkan pada tahun 2023. Topik materinya pembuatan aplikasi vokabulari. Oke, lanjut. Aplikasi vokabulari. Aplikasi game edukasi memiliki peran penting dalam membantu proses belajar mengajar, terutama dalam pengembangan kosakata bahasa. Dalam hal ini, pembangunan aplikasi game edukasi vokabulari sangat penting dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sebuah aplikasi game edukasi vokabulari yang dapat membantu siswa dalam memperkaya kosakata bahasa mereka. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi literatur dan observasi terhadap aplikasi-aplikasi game edukasi vokabulari yang sudah ada. Selain itu, pembangunan aplikasi dilakukan dengan menggunakan teknologi Vue.js sebagai framework utama. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi game edukasi vokabulari yang memiliki fitur-fitur yang dapat membantu siswa dalam memperkaya kosakata bahasa mereka. Aplikasi game edukasi vokabulari yang dibangun dalam penelitian ini memiliki fitur-fitur yang dapat membantu siswa dalam belajar memperkaya kosakata bahasa mereka dan antarmuka yang user friendly sehingga mudah digunakan oleh siswa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembangunan aplikasi game edukasi vokabulari memiliki peran penting dalam membantu siswa dalam memperkaya kosakata bahasa mereka. Setelah itu, perkembangan teknologi di dunia pembelajaran. Perkembangan teknologi di era digital saat ini memiliki peran yang sangat penting di dunia pembelajaran. Salah satu aplikasi yang sangat berguna dan efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam bidang bahasa adalah aplikasi game edukasi. Pembangunan aplikasi ini mendorong kelompok peneliti untuk menciptakan metode pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif bagi siswa. Metode tradisional seringkali dianggap membosankan dan dirasa kurang menarik bagi siswa. Oleh karena itu, aplikasi ini memiliki tujuan untuk mengatasi masalah tersebut dan memberikan alternatif pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan. Intisari artikel yaitu membahas tentang pembuatan aplikasi vokabulari. Baik, kekurangannya dalam pembangunan aplikasi ini ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan agar mendapatkan hasil maksimal. Faktor-faktor antara lain seperti konten yang berkualitas, antarmuka yang mudah digunakan, serta interaktif yang membuat siswa senang menggunakannya, dan menggunakan teknologi web yang mudah diakses dimanapun, kapanpun, dan sistem operasi apapun. Oke, kelebihannya, permainan ini memfokuskan belajar sambil melakukan tebak-tebakan kosakata untuk anak sekolah tingkat dasar. Permainan ini terdapat berbagai gambar dan siswa harus bisa menebaknya dengan diberikan petunjuk berupa huruf secara acak setiap levelnya. Tema yang digunakan berfokus pada kosakata yang sederhana, berupa benda-benda sehari-hari yang sering ditemukan, kendaraan, dan hubungan keluarga. Kesimpulannya adalah pembangunan aplikasi game kosakata adalah salah satu cara yang inovatif dan menyenangkan untuk membantu siswa belajar kosakata bahasa Inggris. Aplikasi ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami dan menggunakan kosakata bahasa Inggris secara efektif. Baik, terima kasih. Setelah itu, saya akan mereview jurnal asing. Ini dia, bisa dilihat jurnalnya ada di sini.
Ini sudah saya translate jurnalnya menjadi bahasa Indonesia. Dan sekarang ini PowerPoint-nya. Baik, review jurnal 5. Analisis sistem informasi, Siklom menggunakan diagram kasus penyalahgunaan dari Bruno Marangoni dos Santos Leite Universidade de São Paulo SP Brasil, Marisley Nasijima Institut Hubungan Internasional Universitas São Paulo, Flavia Morisarti Universidade de São Paulo SP Brasil, Marcos Lordello Chaim Universidade de São Paulo SP Brasil. Baik, artikel yang ditinjau, analisis sistem informasi, Siklom menggunakan diagram kasus penyalahgunaan. Penulis 1 adalah Bruno Marangoni dos Santos Leite, Institusi Universidade de São Paulo SP Brasil, diterbitkan pada tahun 2021. Topik materi membahas tentang Siklom. Apa itu Siklom? Siklom dibuat pada tahun 1997 berdasarkan Daftar Nasional Pasien dengan HIV atau AIDS dalam pengobatan dalam sistem kesehatan masyarakat yang meliputi sejarah skema terapeutik yang digunakan dan keefektifannya, serta serangkaian statistik yang berkaitan dengan pengobatan dan pasien. Ini juga mencakup informasi stok ARV lokal untuk memastikan perawatan yang cepat dan memadai di apotek yang terletak di layanan kesehatan masyarakat, yang disebut unit distribusi obat. Setelah itu, kegunaan Siklom di bawah logika desentralisasi kebijakan untuk program HIV/AIDS ditentukan oleh pemerintah pusat yang juga mendanai dan membeli ARV untuk didistribusikan ke kota. Kota pada gilirannya bertanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan dengan permintaan lokal, dan ARV didistribusikan untuk rawat jalan dan rawat inap. Dengan demikian, Siklom dikembangkan untuk membantu pengendalian logistik obat-obatan, berupaya mendukung pengelolaan dana pemerintah yang mewakili nilai 1,58 miliar reais Brazil, sekitar 395 juta dolar pada tahun 2019. Intisari artikel yang pertama adalah membahas tentang perkembangan Siklom. Yang kedua adalah penelitian ini mengusulkan untuk mengatasi kesenjangan literatur dengan menyelidiki kinerja sistem kontrol logistik obat Siklom dengan mengelola proses distribusi obat antiretroviral ARV di bawah program Brazil untuk penyakit menular seks PMS, Human Immunodeficiency Virus HIV, dan Acquired Immunodeficiency Syndrome AIDS dari federal ke pemerintah daerah, diberikan secara gratis untuk pasien. Baik. Kekurangan dari artikel ini salah satunya ada kerentanan yang terdiksi di bingkai dalam pedoman WHO pada item 3 dan 6. Kalian bisa melihat di jurnalnya. Hal ini berawal dari tidak adanya aturan pemblokiran untuk penghapusan obat bagi pengguna tanpa identifikasi SAS. Jika terjadi paparan pekerjaan, kerentanan ini berisiko obat ditarik atas nama pengguna tanpa sepengetahuan mereka. Setelah itu, kelebihannya, Siklom adalah sistem informasi yang dirancang untuk mengelola distribusi obat ARV gratis dari pemerintah pusat Brasil ke kota madya. Kesimpulannya adalah analisis kasus penyalahgunaan pada sistem Siklom mengidentifikasi beberapa potensi kerentanan yang dapat membahayakan proses distribusi obat ARV. Kerentanan dapat membahayakan program STD HIV/AIDS Brasil, biayanya dan efisiensinya. Karena kurangnya akuntabilitas, diagram kasus penyalahgunaan juga memungkinkan pengembangan solusi yang dapat mengurangi ancaman yang diwakili oleh alur rentan. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.